Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Gladisia Putri Heuk, biasa dipanggil Putri. Saya asal dari Atambua Belu. NIM saya 2103030087. Saya dari kelas C, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan membacakan review saya tentang dasar-dasar ilmu politik, yaitu demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. Yang kita ketahui bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang artinya rakyat dan kratein artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, baik secara langsung, demokrasi langsung, atau melalui perwakilan, demokrasi perwakilan. Menurut Abraham, ia mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, dan rakyat mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di desa. Dalam gambaran dari tulisan ini, tidak lain dari pola-pola demokrasi tradisional yang dilambangkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Dari gambaran di atas, kita tahu hal ini pula yang menginspirasi demokrasi Pancasila yang selalu menjadi kiblat negara kita dalam menggapai kehidupan berbangsa dan bernegara, masih perlu ditelah atau diakui secara lebih dalam lagi. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluargaan, akan tetapi yang menjadi pandangan kita sekarang. Dalam tataran normatif, prinsip-prinsip demokrasi universal dapat kita pelajari dari berbagai tulisan. Namun, dalam tahap penerapannya kadang terjadi perbedaan atau bahkan dipraktekkan secara salah. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti faktor mental dan sosiokultural sangat berpengaruh. Demokrasi selalu mencoba melakukan pengaturan mengenai distribusi apa saja yang diperebutkan dan mengatur cara-cara pendistribusiannya. Negara Indonesia
merupakan salah satu negara yang baru saja membangun demokrasi setelah keluar dari otoritarisme Orde Baru pada tahun 1998. Meski demikian, hingga kini banyak kalangan berpendapat bahwa Indonesia masih dalam tahap demokrasi, artinya demokrasi yang kini coba kita bangun belum benar-benar berdiri dengan mantap. Masih banyak hal yang perlu dibangun, bukan hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi juga budaya, hukum, dan perangkat-perangkat lain yang penting bagi tumbuhnya demokrasi dan masyarakat memadai. Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintah yang demokratis supaya tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada akhir abad ke-19, yang dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Demokrasi konstitusional di Indonesia adalah dikarenakan semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyebutkan dengan tegas bahwa demokrasi merupakan salah satu asas negaranya yang paling fundamental. Tetapi di dalam kenyataannya, tidak semua konstitusi melahirkan sistem yang demokratis. Bahkan, konstitusi yang sama bisa melahirkan sistem politik yang berbeda atau demokratis dan otoriter pada waktu atau periode yang berbeda. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950 serta Undang-Undang Dasar 1945 pada awal Orde Baru dapat melahirkan konfigurasi politik yang sama, yaitu demokratis. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada periode-periode yang berbeda ternyata melahirkan konfigurasi politik yang berbeda-beda pula. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, atau negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya, serta jumlah penduduk sedikit 300 juta penduduk dalam satu negara kota. Dengan demikian, telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Adapun aspek dari demokrasi Pancasila
antara lain di bidang aspek-aspek material, aspek formal, aspek normatif, aspek optatif, aspek organisasi, aspek kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip Pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.